Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait penutupan sementara aplikasi STR bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Jadi seperti biasa ya, di akhir tahun untuk pengajuan maupun pembaharuan itu akan ditutup sementara. Nah, kita lihat edaran resmi dari Kemenkes terkait penutupan sementara aplikasi. Nah ya, kita lihat di sini surat resmi ya dari dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember. Nah, ini untuk tenaga kesehatan. Jadi sehubungan dengan akan dilaksanakan tertib administrasi terkait laporan pembukuan penerimaan negara bukan pajak PNBP serta dalam rangka menindaklanjuti surat PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan penutupan sementara aplikasi layanan registrasi online STR. Nah, sistem informasi akreditasi pelatihan dan e-sertifikat pelatihan kesehatan maka dapat disampaikan sebagai berikut. Jadi fasilitasi pengajuan registrasi tenaga kesehatan untuk permohonan baru, naik atau turun level, kemudian alih profesi RPL melalui aplikasi ISTR tenaga kesehatan di KTKI kemkes.go.id. Kedua, fasilitasi pengajuan registrasi tenaga kesehatan untuk pembaruan STR seumur hidup melalui Satu Sehat SDMK. Kemudian yang ketiga, dukungan layanan registrasi tenaga kesehatan melalui pelayanan tatap muka dan email helpdesk ya di helpdesk KTKI itu akan ditutup sementara mulai tanggal 18 Desember 2023 pukul 16.00 dan akan dibuka kembali pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi bagi kalian yang sudah mengajukan nanti dicek di hari Senin itu masih ada waktu sampai dengan pukul 4 sore ya untuk melihat pengajuan kalian sudah sampai mana. Jadi untuk beberapa hari ini juga memang karena di hari Jumat sampai hari Senin ya dibuka kembali untuk kalian yang sudah mendapatkan kode billing. Silahkan lakukan pembayaran agar nanti di hari Senin di tanggal 18 Desember kalian bisa mendownload PDF ISTR. Bagi kalian yang memang belum divalidasi sampai dengan di hari ini, kemungkinan kalian baru bisa melakukan atau mendownload ISTR di tanggal 2 Januari 2024 pukul 08 ya. Nah, sedangkan untuk tenaga medis, kita lihat surat edarannya ada sedikit perbedaan ya untuk tenaga medis. Ini adalah dari Konsil Kedokteran Indonesia ya. Nah, di sini dilihat penutupan sementara registrasi online dokter atau dokter gigi atau spesialis dan pengalihan permohonan registrasi online dokter gigi ataupun spesialis. Nah, di sini akan dibuka ya ditutupnya kalau kita lihat di sini di tanggal 22 Desember 2023 pukul 16.30. Nah, dibuka kembali di tanggal 2 Januari 2024 pukul 7.30. Dan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 seluruh proses permohonan registrasi ulang dan pembaruan surat STR itu menjadi seumur hidup hanya dapat dilakukan di http://satusehatkemkes.go.id. Jadi untuk tenaga medis maupun tenaga kesehatan, pembaruan STR hanya dilakukan pada aplikasi atau pada website satusehatkemkes.go.id/SDMK ya. Nah, ini kemudian kita lihat lagi ini untuk dikecualikan dari difasilitasinya permohonan registrasi ulang dan pembaruan STR melalui Satu Sehat kemkes.go.id sebagaimana yang dimaksud di angka 2.
STR baru, kemudian STR program pendidikan dokter spesialis, program pendidikan dokter gigi spesialis, STR adaptasi, STR penambahan kompetensi, STR sementara, STR bersyarat, STR baru, dan ulang kompetensi tambahan. Nah, ini ya untuk tenaga medis. Kalau untuk tenaga kesehatan hanya adanya kan STR baru, kemudian pembaruan STR naik level, turun level ya, RPL dan sebagainya ya. Berbeda ya dengan tenaga medis. Nah, di sini kalau untuk pengajuannya pada tenaga medis masih sama di registrasi kki.go.id. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan, pengajuan STR baru masih dilakukan di ktki.kemkes.go.id ya, bukan di akun Satu Sehat seperti ini. Dan seluruh permohonan dan pembaruan surat tanda registrasi STR yang telah masuk baik melalui Satu Sehat SDMK atau melalui registrasi online KKI sampai tanggal 22 Desember 2023 dengan pukul 16.29 akan tetap diproses. Jadi segera lakukan ya registrasi itu sampai dengan 22 Desember 2023. Dan ada info terbaru lagi ya terkait pembaruan STR. Ini diambil dari media sosial ya, dari Ditjen Nakes terkait pembaruan STR yang ingin melakukan perpanjangan tidak perlu menunggu H-3 bulan masa berlaku habis dan bisa langsung melakukan perpanjangan di Satu Sehat. Jadi kalau sebelumnya untuk melakukan perpanjangan STR hanya yang masa berlakunya sudah habis atau H-3 bulan sebelum masa berlaku habis. Untuk sekarang Satu Sehat ya sudah memfasilitasi untuk melakukan perpanjangan walaupun masa berlakunya masih panjang ya. Dan kita lihat lagi, ini tadi sudah saya jelaskan ya terkait pelayanan STR tenaga medis, kapan ditutupnya dan kapan dibuka kembali. Nah, ada beberapa hal atau info yang perlu kalian ketahui untuk STR mengupdate data pribadi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan sebelum mengajukan pembaruan. Jadi kalian update terlebih dahulu data kalian pada KTKI kalau untuk tenaga medis, untuk tenaga medis di KKI dan tenaga kesehatan di KTKI. Jadi jangan langsung mengajukan STR tanpa update pribadi, data pribadi ya. Kemudian baca surat edaran tentang STR tenaga kesehatan dan tenaga medis sebelum mengajukan pembaruan. Jadi kita akan mengetahui syarat-syarat apa saja dan ketentuannya apa saja ketika mengajukan pembaharuan. Kemudian mengisi data pribadi dengan benar dan sesuai KTP. Jadi ketika membuat akun jangan sampai kita melakukan kesalahan ya, baik dari NIK, tempat tanggal lahir, nama, kemudian data-data yang kita input pada registrasi baik di KTKI maupun di Satu Sehat itu kita wajib menggunakan data pada KTP. Kemudian melakukan pembaruan STR sebaiknya dilakukan secara mandiri, tidak menggunakan calo ya. Jadi silakan gunakan akun pribadi kalian masing-masing. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.